Investasi properti versus investasi saham. Punya duit lebih itu jangan disimpan aja, karena duit itu bisa nambah sendiri hanya dengan sedikit sentuhan. Wah, gimana tuh caranya? Kok bisa? Kan biasanya malah berkurang, bahkan malah hilang. Apalagi kalau nyimpen duitnya di bawah kasur. Kalau nggak digerogotin coro, ya diambil sama bojo. Dari dulu, kalau duitnya berlebih, biasanya orang-orang naruhnya di bank. Uangnya akan bertambah dari bunga bank. Tapi kan nggak seberapa. Udah tahu kan, ada yang namanya investasi, dan itu bisa bikin uang yang kita punya jadi bertumbuh nilainya jauh lebih banyak daripada ditabung di bank doang. Maksudnya investasi itu kegiatan menempatkan dana dalam periode waktu tertentu dan bisa menghasilkan keuntungan atau pertambahan nilai. Sebenarnya dari zaman dulu juga udah lumayan banyak yang menerapkan ini, cuma belum begitu populer. Selain nyimpen di bank, orang yang punya uang berlebih biasanya juga untuk membeli emas, karena kalau disimpan dan dijual beberapa tahun lagi, nilai jual emas akan lebih tinggi atau lebih mahal dari nilai beli, sehingga mendapatkan keuntungan lebih daripada ditabung doang di bank. Nah, mudahnya investasi itu seperti itu tadi. Tapi sekarang yang akan kita bahas adalah investasi di saham versus investasi di properti. Kalau properti sendiri pasti udah gak asing di telinga bos-bos sekalian kan? Yaitu investasi dalam bentuk tanah dan atau yang berdiri di atasnya seperti rumah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Sedangkan kalau saham, itu tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Jadi kalau pos investasi saham, itu seperti pos membeli sebuah perusahaan. Entah perusahaan itu membuat es krim, menjual furnitur, memproduksi sepeda motor, membuat video game, atau lain-lain. Tapi nggak secara keseluruhan itu perusahaan jadi milik Pak Bos. Bos cuma ikut andil dalam pemberian modal kepada perusahaan tersebut dan akan mendapat keuntungan dari saham yang Bos punya. Ada berbagai macam jenis investasi dan yang lagi populer plus untungnya lumayan menjanjikan ya investasi properti, kalau nggak investasi saham. Terus mendingan mana sih kira-kira? Yuk biar lebih paham disimak videonya. Yang akan kita bahas pertama adalah investasi properti. Bentuk fisiknya sangat nampak. Ketika kita berbicara tentang investasi properti, kebanyakan orang berpikir tentang membeli atau menjual tanah, rumah, atau apartemen. Di sisi lain, ada kategori properti komersil yang mengacu pada properti yang digunakan untuk tujuan komersial, seperti kantor, toko, bar, dan lain sebagainya. Salah satu keuntungan atau setidaknya salah satu alasan begitu banyak orang tertarik pada investasi properti karena asetnya berbentuk fisik. Tidak seperti saham, properti dapat kita lihat dan dapat kita pegang. Hal ini membuat banyak orang merasa lebih nyaman dan aman. Di sisi lain, saham hanya terlihat sebagai angka di layar yang kurang menarik bagi orang-orang yang tidak paham mengenai saham. Meskipun orang dapat membeli rumah dengan uang tunai, ini jarang terjadi. Kebanyakan orang yang berpikir untuk membeli properti melakukannya dengan mencari pinjaman dari bank. Bank memiliki tujuan khusus untuk membiayai pembelian rumah karena bisa menggunakan rumah sebagai jaminan. Properti, baik itu perumahan maupun komersil, dapat disewakan. Dengan begitu, bos bisa mendapatkan tambahan penghasilan setiap bulan atau setiap tahun. Bos tidak perlu menunggu hingga bertahun-tahun untuk menikmati peningkatan nilai sebuah properti. Bisa jadi jaminan untuk pinjam uang. Wah, senang kalau bank dapat agunan berupa properti bos, gampang cairnya. Terus investasi properti ada kerugiannya nggak nih? Oh, tetap ada. Kerugian investasi properti itu bukan di berkurangnya harga jual. Properti tetap naik tiap tahun. Kerugiannya itu ada di waktu pas mau jual. Jual properti yang menjadi objek investasi itu tidak selalu bisa langsung cair. Apalagi kalau misal tanahnya itu luas banget dan harga jualnya bermiliar-miliar. Biasanya lama tuh kalau gitu, karena orang yang memiliki uang bermiliar-miliar itu tidak sebanyak orang yang memiliki uang berjuta-juta doang.
Tapi bisa jadi cepat plus untung lebih banyak kalau jual tanah yang luas itu dibantu sama manajemen Sketsa Properti. Karena dijualnya itu eceran atau dijadiin produk tanah kafling. Dan akan lebih banyak untung lagi kalau dijual dalam bentuk perumahan. Kenapa? Karena ada nilai tambah lagi, yaitu bentuk perumahan. Di samping itu, untuk bisa investasi properti juga dibutuhkan uang yang lumayan besar. Meskipun bos bisa mendapatkan kredit dari bank untuk membeli rumah, uang yang harus bos siapkan tetap merupakan jumlah yang besar. Kekurangan yang terakhir, investasi properti itu butuh dirawat. Properti termasuk bangunan yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Nggak cuma badan yang butuh dirawat, properti juga perlu bos, agar properti bos tetap dalam kondisi yang baik dan tidak mengurangi harga jualnya. Tapi, kalau investasinya dalam bentuk tanah saja, ini nggak begitu butuh perawatan. Setelah bahas investasi properti, biar si saham nggak cemburu, sekarang kita bahas juga tentang investasi saham. Apa sih keuntungan dan kerugiannya? Likuiditas yang tinggi. Pasar saham sangat maju, dan berkat ini saham telah menjadi aset yang sangat likuid atau sangat mudah dicairkan karena sangat aktif diperdagangkan. Saham yang diperdagangkan secara umum dapat dijual cukup banyak secara instan. Ini bagus jika bos membutuhkan uang tambahan. Berbeda dengan properti, setiap saham mewakili perusahaan yang berbeda-beda. Beberapa saham mewakili perusahaan yang inovatif dan mengubah cara kerja bisnis. Saham inilah yang bisa memberi bos pengembalian yang tinggi. Beberapa perusahaan dapat mencapai tingkat pertumbuhan 30 atau bahkan 50%. Investasi saham dapat dilakukan di berbagai sektor. Maksudnya, gak semua uang kita ditempatkan dalam satu tempat. Gak seperti investasi properti. Saat bos membeli rumah, bos meletakkan semua uang bos dalam satu tempat itu. Misal punya uang 100 juta, 25 juta beli saham perusahaan A, 50 juta beli saham perusahaan B, dan 25 juta lagi beli saham di perusahaan C. Dengan begitu, apabila salah satu perusahaan memiliki performa yang kurang baik, diharapkan saham yang lain masih untung, sehingga ruginya tidak amat-amat. Sama seperti investasi properti, investasi saham juga memiliki kekurangan. Saham jauh lebih tidak stabil dari properti. Meskipun bos dapat menghasilkan 20% dalam setahun, bos bisa kehilangan sebanyak itu juga, atau justru lebih banyak. Tentu juga karena sifat dan kemudahan memperjualbelikan saham, orang-orang mudah untuk membuat keputusan emosional dan irasional, alias di luar batas pikiran. Bos harus dapat menjaga kesabaran dan pikiran. Jika bos ingin berhasil dalam permainan investasi saham, intinya jangan nurutin nafsu dan emosi doang, sing aso wae. Satu lagi, investasi saham itu butuh jam terbang yang sangat banyak. Nggak bisa sekali main langsung untung banyak. Kalaupun main sekali langsung untung, itu kebanyakan karena lagi beruntung aja, lagi bejo. Kalau properti, nggak begitu butuh banyak jam terbang. Asal beli tanah aja, kemungkinan untungnya jauh lebih banyak daripada ruginya. Nah, sekarang bos sudah tahu perbandingan investasi saham dengan investasi properti. Terus, mana investasi yang lebih baik? Menurut saya, investasi saham di perusahaan properti seperti Sketsa Properti. Mengajukan pertanyaan tersebut seperti bertanya enakan coklat atau keju, martabak manis atau martabak asin. Tidak ada jawaban yang benar, karena banyak yang berhubungan dengan kepribadian, preferensi, dan gaya masing-masing orang. Jawaban dari pertanyaan tersebut benar-benar tergantung pada tujuan keuangan pribadi dan selera resiko. Terima kasih, selamat berinvestasi. Semoga bisa menjadi investor yang sukses, jadi tinggal ongkang-angking kaki saja, tapi duit tetap ngalir terus.